Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di segmen CAP, Cerita Cerita Adiaksa Adiaksa Penajam. Penajam. Ini adalah program bincang-bincang yang bertujuan sebagai edukasi umum untuk masyarakat, persembahan dari Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Bersama saya, Giri Gabriel Kesanan, formasi calon jaksa ahli pertama. Dan saya, Hartias Proninisi, dari formasi calon jaksa ahli pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, kami nggak cuma berdua aja, tapi kami juga ditemani oleh dua senior kami yang sangat menginspirasi dan nantinya akan memberikan insight yang sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Penajam Pasir Utara. Mungkin Mbak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Norentia Ekumningsari SHMKN. Saya sebagai Kasubsi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Oke, halo, perkenalkan nama saya Nurul Katarimah. Saya staf di bidang tindak pidana umum, khususnya operator tilang di Oke. kantor Kejaksaan. Sebelumnya terima kasih Terima kasih. banyak karena udah menyempatkan waktunya untuk kita bisa bincang-bincang di sini ya Mbak ya. Terima Di kasih juga sela-sela sudah banyaknya mengundang kita. di sela banyaknya tugas yang mungkin harus dikerjakan. Berkas-berkas yang menumpuk. Itu ya. sudah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembincangan yang utamanya nih Mbak, mau intermezzo sedikit. Sebenarnya tuh kalau tindak pidana umum nih bidangnya tentang apa sih? Apa aja sih yang dibahas di sana? Apa aja yang dikerjakan di sana gitu, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Nah, kalau PIDUM sendiri ini biasanya kita sebutnya kan bidang tindak pidana umum, ya kan? Di dalam bidang tindak pidana umum ini kita menangani perkara-perkara tindak pidana yang sifatnya umum. Nah, umum ini seperti apa sih? Contohnya kayak tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan, penggelapan, dan masih banyak yang lagi. Terus di PIDUM ini juga ada tugasnya kita kerja ngapain aja sih di PIDUM gitu kan. Di PIDUM ini biasanya kita ada pra penuntutan di mana kita menerima berkas dari penyidik ya kan. Kita teliti, habis teliti kita kasih petunjuk nih apa yang kurang-kurang ya. Habis itu ada penuntutan di mana penuntutan ini kita bersidang gitu loh. Istilahnya kita bersidang ya untuk pelimpahan berkas ke pengadilan negeri sampai dakwaan sampai tuntutan. Kemudian ada eksekusi. Jadi eksekusi ini kita melaksanakan putusan pengadilan, ya kan? Ada juga kita melaksanakan putusan pengadilan bidang perkara tilang. Jadi perkara tilang itu juga kita sebagai eksekutornya seperti itu. Oh, jadi tilang Jadi juga iya, termasuk tilang di kejaksaan termasuk ya. di kejaksaan ya. Karena kan sebagian orang banyak yang tahu itu kalau tilang udah bagian ranahnya polisi gitu ya. Ternyata di kejaksaan juga termasuk ya Mbak ya. Boleh dijelaskan Mbak Secara tugasnya umumnya ya, aja gitu. bagian Iya. tilang ini kejaksaan seperti apa? Jadi teman-teman kita perlu ketahui ya, kalau selama ini kita tahunya Pak Polisi aja yang nilang kan, tapi kami juga berperan di sini sebagai eksekutor. Jadi ketika putusan dari perkara tilang ini udah diputus oleh pengadilan, nah bayarnya nanti lewat kami. Tapi ada beberapa mekanisme caranya nanti. Nah, Bisa kita jelaskan. itu boleh banget nih Mbak Iya. untuk mengedukasi warga dan ini ya masyarakat di Penajam Pasir Utara nih. Iya. Kan Iya. kayaknya masih banyak yang belum tahu nih caranya gimana. Nanti tahu-tahu mereka datang ke pengadilan padahal harusnya ke kejaksaan. Nah, mungkin bisa nih Mbak dijelasin lebih lanjut itu untuk gimana? Monggo. Oke. Mulai dari mana nih kita nih? Dari awal aja Mbak. Iya. Pokoknya dari awal banget ini. Jadi untuk penindakan tilang tersendiri, kalau dulu kan ada tilang yang seperti kasarannya tuh bahasa kasar itu manual gitu kan. Nah, kalau sekarang ada e-tilang dari e-tiling. Jadi dari pihak penyidik Polri Lantas ini dari kamera kan sudah ada nih e-tiling di Penajam nih beberapa nih. Nah, nanti ketika kita melanggar nih, misalnya kita lewat nggak pakai helm, nah itu langsung kamera mendeteksi. Ada juga ya kamera kalau nggak salah sih yang one hand atau apa ya saya lupa namanya Ya, itu. one hand. One hand kan. Nah, di situ ketika kita melanggar ada petugas di situ kita foto untuk jadikan tilang elektronik. Oh, tilang elektronik bentuknya berarti sudah tidak ada yang manual lagi Mbak kalau sekarang atau Iya. tetap ada? Sementara ini sih sudah elektronik semua dilaksanakan. Oke. Ya, jadi nanti memang dari penyidik Polri tidak menahan seperti dulu SIM atau STNK. Cuman nanti ketika kita nih mau perpanjang SIM atau perpanjang STNK membayar pajak, kalau kita tidak melaksanakan putusan hakim dengan membayar denda tilang, nanti kita diblokir, kita nggak bisa perpanjang.
Jadi ada konsekuensinya gitu loh. Ya, ya konsekuensi kan? hukumnya ya, Mbak Walaupun ya. walaupun barang kamu nggak disita kan, Ya. nah itu tetap kita harus melakukan kewajibannya dari melaksanakan putusannya dari pengadilan itu. Nah kita nih sebagai eksekutornya ya kan, jadi mereka kalau mau ini ya ngurusnya bayarnya di kita nggak ya? Iya, di Mm-mm. kami. Jadi, tapi kejaksaan nih yang serunya nih tidak harus datang, Mm-mm. datang untuk mengambil BB aja. Betul. Jadi teman-teman bisa cek di web e-tilang kejaksaan. Ketika teman-teman bisa ditilang ya, yang belum mengambil BB-nya atau belum melaksanakan kewajibannya membayar denda, bisa di situ dicek di e-tilang, masukkan nomor di belangko surat tilangnya, munculnya di situ ada kode billing, bayar bisa lewat Dana, bisa di Tokopedia, di Indomaret, atau lewat e-wallet atau lewat mobile banking sekarang. Oke. Jadi ketika sudah terbayar, tinggal ke kejaksaan, Mbak, saya mau ngambil BB tilang nih, gitu kan. Nggak sampai 5 menit kok, insya Allah Langsung sudah. aja ya, Mbak ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bayar kan ya? Iya. Oh. Tapi ini nggak bentuk cash kan, Mbak? Takutnya nih nanti dikiranya kita menarik uang atau gimana? Nggak ada kan ya? Enggak. Kita sudah cashless, jadi Oke. uang langsung diterima oleh negara. Jadi langsung dari apa ya namanya apa yang ditilang langsung pembayarannya langsung ke negara. Jadi Iya. tidak melalui kita. Kita hanya sebagai eksekutornya saja. Oke. Terus nih Mbak, kalau misalnya ada kasus ternyata ada nih orangnya udah bayar, tapi ternyata kelebihan bayar. Nah itu gimana tuh Mbak? Itu nih, ada Ya. beberapa nih di Penajam ini. Saya Heeh. kurang tahu ya, memang alhamdulillahnya ya di sini itu, rezekinya banyak. Jadi, ada beberapa pelanggar itu tidak mengecek sebenarnya. Jadi bisa kita cek nih kalau kita kelebihan bayar. Nanti bisa ke kantor, Mbak, izin saya mau mengecek CKI lebih bayar nih, gitu kan. Bisa, nanti kami tinggal mendownloadkan surat pengantar ke Bank BRI untuk mengambil kelebihan bayar. Tapi ada satu nih yang penting diingat, Apa itu Mbak? jangka waktunya 1 tahun. Oh. Ketika 1 tahun sisa pembayaran ini tidak disetor ke negara, nanti kami akan setorkan sebagai penerimaan bukan pajak. Oh jadi otomatis gitu ya Mbak ya? Nah, itu sudah ada peraturannya dari pemerintah seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kasusnya berbalik, kalau ada yang kurang bayar, nah itu gimana tuh Mbak? Kan itu juga Ada juga ya. Heeh. Banyak sih. Banyak. Iya, banyak. Jadi Gimana tuh Mbak berarti? kami akan melakukan panggilan. Oh panggilan. Nanti panggilan diumumkan juga nih di kantor-kantor desa. Iya. Sebenarnya kami ada program juga ya, Iya, Mbak betul. Noren, namanya Perintis. Perintis. Apa itu, Bisa Mbak? tuh dijelasin ya. Perintis. Perintis adalah pengiriman tilang gratis. Tapi ada juga kendalanya nih, karena ketika alamat teman-teman semua itu cuma RT 5 misalnya. Kami bingung RT 5 ini di mana sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kami sudah program ini dan sudah dilaksanakan. Sementara sih di Kecamatan Penajam ya, yang lokasinya terjangkau oleh kami karena keterbatasan personil juga dan kegiatan kami sehari-hari seperti itu. Oh, jadi Perintis ini adalah suatu inovasi ya dari bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Yang mungkin pasti membantu Membantu masyarakat banget sekali masyarakat lah yang ya. masih belum Pasti. tahu, yang masih awam terkait tilang Karena ini kan ya. ini memudahkan Ya. pelayanan kepada masyarakat. Karena nggak usah mereka yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke masyarakat gitu loh. Kita mempermudah semuanya untuk masyarakat juga dari program ini seperti itu. Iya, jadi teman-teman aware aja, kami loh dengan senang hati membantu gitu Betul. kan. Jangan takut ya Mbak ya. Takut. Karena nanti dikiranya kayak aduh datang ke kejaksaan lagi, dikiranya ada apa ya kan Iya. Mbak? Oh ya Mbak, sama saya mau tanya juga nih Mbak. Misalkan nih, kita ditilang, keluar tuh nanti nominal untuk tilangnya berapa. Biasanya nih, kalau kita merasa keberatan dengan nominal tersebut, bisakah kita mengajukan untuk ada diskon atau ada gimana gitu Mbak? Kalau diskon nggak ada ya. Siapa tahu ada flash sale, ada. nggak ada diskon, bisa nggak ada. Atau 12-12, nggak ada. Jadi kalau penetapan apa ya angka nominal Angka itu nominalnya. memang langsung dari pihak polisi ya Mbak ya.
Dari polisi nanti Betul. ke pengadilan. Pengadilan. Pengadilan Dari langsung. polisi ke pengadilan ya kan. Kita kan sebagai eksekutornya aja nih. Mm. Jadinya putusan berapa nominalnya tuh ya dari pengadilan gitu loh. Tidak apa ya, ya sifatnya tetap gitu. Mm-mm. Jadi nggak bisa dirubah. Mm-mm. Dan untuk e-tilang elektronik ini, setahu saya adalah denda maksimal dulu untuk disetor. Betul. Nanti setelah putusan pengadilan itu, baru kita bisa cek ini lebih bayar atau kurang Nah, bayar. itu tadi yang dijelasin kan. Mm-mm. Walaupun kita bayar, ada kurangnya, ada lebihnya, pasti Iya. kita proses juga Proses gitu. Juga nggak mungkin kita teledorkan, Iya. nggak mungkin kita Iya. diamkan gitu ya Mbak ya. Teman-teman harus ingat juga dendanya itu agak mahal ya. Bisa nih nggak usah melanggar Iya. karena Iya. denda maksimal yang harus disetorkan ke Betul. negara. Mm-mm. Kalau untuk SIM kalau nggak salah 1 juta. Oh, Kalau lumayan nggak ya. salah. Lumayan juga ya. Jadi ada Iya. 100.000 tergantung dari pasal Iya. di undang-undang lalu lintas. Iya. Iya, Gitu. betul. Sama aku mau nanya lagi, Mbak. Ini banyak banget orang yang nanya nih. Misalkan Oke, apa tuh? saya Hmm. punya SIM sendiri, Hmm. menggunakan motornya Tias. Iya. Motor tuh. Tias STNK atas nama Tias. Hmm. Itu gimana, Mbak, prosesnya, Mbak? Ya, itu juga banyak yang harus bayar. Tias yang Iya. bayar atau saya Atau yang bayar? dirinya nih yang bayar. Pelanggar, ya, Kan tetap. masih Jadi nggak saya. ada sia-sia yang nggak Tetap melanggar, pelanggarnya. Mm. Nanti Tapi ini yang kan, Mbak. tertulis di surat tilangnya adalah nama pelanggar. Oh, tapi kan yang kedetek itu platnya nomor Mm-mm. ini kan ya Mbak ya? Surat tilang. Terus gimana untuk tuh? e-tilang nanti sementara ini Mm. karena database ya, jadi ke Mm. pemilik. Nanti Mm. pemilik Oh. konfirmasi, oh ini saya sudah menjual motor saya misalnya. Ya, betul. Nanti ke penyidik. Kebetulan nanti kelihatan juga ya di foto ya. Mm-mm. Di fotonya kelihatan, Iya oh lagi. saya yang bawa gitu, jadi saya yang harus bayar gitu-gitu Iya. sih. Gitu, Mbak. Oke. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Berapa sih lama waktu untuk pembayaran denda tadi? Ada spare waktu berapa tuh? Boleh jelasin, Mbak? Oke, kalau spare waktu ini nggak ada ya, nggak Mm-mm. ditentuin berapa, tapi seharusnya secepatnya biar barang buktinya bisa kembali juga kan kepada pemilik Mm-mm. seperti itu. Cuman ada beberapa juga kan kita kan melaksanakan putusan pengadilan nih tadi Iya. yang saya jelaskan di awal. Biasanya di putusannya itu juga ada kalau misalnya tidak dibayar dendanya akan diganti dengan kurungan pidana berapa lama seperti Oh, itu. Bisa dikurung ternyata juga. bisa juga. Jadi ya yaudahlah cepet-cepet Mm-mm. bayar. Iya. Toh juga sarana bayarnya tadi kan juga sudah sangat Gampang. gampang Jadi gitu. semuanya Iya. juga serba elektronik, sudah Mm-mm. serba gampang lah ya Mbak ya, Udah. Kami cashless. sebagai eksekutor itu sangat berusaha memudahkan dan nggak mempersulit Betul. teman-teman Iya. gitu kan. Jadi toh kalau membayar ke negara akan kembali ke kita juga. Iya, Jadi dari kayak kita untuk gitu. kita. Betul. Bisa buat Mm. bangun jalan, Mm. pembangunan yang lain kan bisa. gitu. Iya. Berkaitan dengan tilang-tilangan ini nih Mbak, ada nggak sih tentang cerita unik tentang e-tilang ini Mbak, yang ada di kejaksaan ya khususnya? Ada, Nah itu. Jadi Ada banyak tapi salah Iya, satunya ini. salah satunya. Salah satunya ini ya. Berarti ini paling unik. Ini paling unik, paling unik. Oke. Jadi teman-teman dari penyidik lantas ini Mm-mm. ada juga nih tilang tentang balap liar. Balap liar, apalagi knalpotnya yang dibrong itu. Oh, Berisik ya, Mbak ya, brong. berisik. Jadi ketika ditilang di kami, syarat untuk pengambilannya, oh tadi belum kita bahas ya syarat ngambilnya. Iya. Iya. Nah itu. Jadi kan cukup bawa identitas aja sama bukti pelanggarannya, surat tilang belangkonya itu aja. Kalau memang mau kesini pengambilan. Nah, tapi untuk balap liar nih, Mm-mm. ada satu waktu teman-teman ini ada yang balap liar, Mm-mm. dapatlah terjaring nih sama Pak Polisi kan, Mm-mm. hilanglah dia kan, nah, Iya. sudah. Karena dendanya besar. Mm-mm. Nah, datanglah sama ibunya dan ibunya tuh menangis meminta, saya takut, oh enggak apa-apa Bu, kami tuh tidak galak dan tidak menghukum, tapi cuma intinya untuk membayar denda aja. Tapi ternyata knalpot aslinya tidak dibawa, sedangkan salah satu syarat untuk balap liar ini kendaraan harus diganti knalpotnya sesuai SOP sesuai Iya, standar. Standarnya. Begitu. Jadi ibunya menangis, saya takut Bu kesini. Gitu kan. Oh kami nggak apa-apa Bu, kami senyum loh di sini tidak galak. Iya. Kadang-kadang kan Oke. masyarakat masih takut dengan Iya. kita kan. Iya. Gitu kan. Apa jangan-jangan masnya pernah lah balap liar, Enggak pernah kalau balap liar saya, Mbak. tapi Ketilang saya pernah. Mungkin bisa diceritain Buru-buru nggak biasa, sih? kita buru-buru. Heeh, gimana tuh? Kemana waktu? Masih kuliah saya. Hmm. Buru-buru mau ke kampus, lampu merah, terobos lah. terobos. Tahu-tahu, prit. Mas ini Mas. Itu waktu berangkat kuliah. Berangkat kuliah dulu. Jadi lebih takut
ditilang atau takut dimarahin dosennya nih? Nah itu. Dua-duanya saya takut. Jangan Gitu. hilang lagi ya. Iya, Iya. sudah saya terjerat dengan Kita kan harus Gitu. menjadi contoh gitu. Iya, Betul. siap. Mungkin dari kita nih juga kadang masih lalai. Nah, ini juga untuk pengingat Pengingat. untuk kita semua ya, Mbak ya. Podcast ini sebagai pengingat. Mungkin ya. Mbak juga bisa memberikan kata-kata atau pesan untuk masyarakat khususnya di Penajam Pasir Utara terkait dengan tilang ini. Silakan, Mbak. Oke, kalau dari saya, khususnya untuk warga Penajam Pasir Utara, ayo lebih disiplin, lebih sigap untuk berkendara, ya kan? Bawa SIM-nya, helmnya, ya kan? Terus motornya harus sesuai standar juga, gitu. Khususnya ini nih, pengingat juga, karena tadi kan ada denda paling banyak itu yang SIM-nya apa tadi ya? Iya, kalau nggak salah sih tidak menunjukkan atau tidak membawa SIM. Nah, itu Gitu kan sih. dendanya paling maksimum, paling tinggi. Jadi bawalah SIM, tapi diingat juga SIM-nya harus yang masih berlaku. Masih aktif. Ya, kan? Iya. Iya. Dan begitu. untuk para orang tua nih juga harus lebih mawas diri, lebih memperhatikan anak-anaknya Betul. karena masih banyak banget ya Mbak ya. Iya, Anak-anak kecil di sini tuh yang pada udah blayer-blayer Nah, bawa itu ya. motor itu. harus diwaspadai gitu kan. Sebelum umur berapa belum mendapatkan SIM juga tidak boleh berkendara gitu. Untuk keselamatannya juga. Iya sih, untuk- benar-benar. Karena kan Keselamatan orang rawan lain ya Mbak juga. ya. Heeh, Iya, kan jangan orang sendiri lain. aja. Kita sudah sesuai prosedurnya, Mm-mm. tapi kalau orang lain lalai, kita juga Kita juga bisa Mm. kena. Jadi saling menghormati di jalan. Iya, ya. betul. Saling menghormati dan menghargai ya intinya, Betul. Mbak. Oke. Nah, Mbak, dari semua percakapan kita tadi, misalkan masih ada orang yang masih belum terlalu paham nih terkait tilang dari kejaksaan, kita bisa nanya kemana dan dengan siapa sih, Mbak? Oke, kalau mungkin posisi di luar kota Mm-mm. atau jauh dari sini atau sedang Mm-mm. dinas di mana gitu, bisa langsung cek di media sosial kita. Oh iya. Ada Mbak Bisa media sosialnya? atau bisa website, bisa Mm-mm. Instagram, atau call center. Ya, atau kalau teman-teman di Penajam aja, silahkan datang ke kantor. Kita di jam kerja. Welcome lah ya Mbak di jam Iyalah. kerja. Di jam kerja. Gitu. Terima kasih Mbak Noren dan Mbak Nurul atas informasi yang sudah diberikan kepada kami dan bagi pada penonton semua Iya. yang nonton. Kita mendapatkan insight yang baru. terkait tilang ini. Sangat informatif dan sangat jelas sekali tadi penjelasan dari Mbak Noren dan Mbak Nurul. Sekali lagi saya terima kasih kepada Mbak-Mbak ini. Sama-sama. Mungkin ada closing statement dari Iya, Mbak. Mbak. Pantun boleh nggak? Boleh cakep. banget. Kita bantu calonnya. Kalau Oke. pantun nih memang dia ahlinya, spesialnya. Oke nih, saya kasih pantun buat teman-teman semua. Burung nuri makan ketan. Cakep. Ketannya sedikit di dalam beras. Apa tuh? Cakep. Apa tuh Mbak? Enggak nih. Cakep. Cakep. Teman-teman jaga diri, jaga keselamatan, Iya. dan tertib berlalu lintas. Cakep. Memang mantap. Demikian episode CAP pada kesempatan kali ini. Mari kita sebagai warga negara taat hukum dan taat berlalu lintas. Saya Gary Gabriel. Saya Hartias. Saya Norentia. Saya Nurul. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa.